Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, bila saat ini kami bersama-sama boleh sama-sama menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu boleh mengalir, memenuhi setiap kami. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kami mau menjangkar di dalam-Mu Bapa. Semakin kelam hari, semakin ku sadari rumahku bukan di sini, di pangkuanmu nanti. Semakin terang hari, Kau kan datang kembali. Bawa aku pergi ke sana, tempatku harus berada. Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangka dalam-Mu. Bersama kita mau kembali naikkan pujian ini. Semakin kelam hari, semakin ku sadari rumahku bukan di sini, di pangkuanmu nanti. Semakin terang hari, Kau kan datang
menjangkar di dalam-Mu Bapa. Ajar kami untuk tetap percaya dalam-Mu saja kami mau tinggal. Kami bersyukur Bapa, kami rindu suatu saat nanti jadi hari terindah, pulang ke rumah-Mu. Ajar kami setia sampai nanti bersama-Mu kembali. Kami tahu Bapa, akan jadi hari terindah dalam hidup kami ketika kami bisa kembali pulang berjumpa dengan-Mu. Mari saudara, kita mau naikkan pujian ini sebagai kerinduan kita. Bersama kita mau katakan, hari terindah hidupku, pulang ke rumah Bapakku. Malaikat-Mu yang kudus bawa aku ke sana, penuh bahagia. Usai semua kerjaku, ku penuhi rencana-Mu. Ku kan tahan berdiri di hadapan Rajaku. Maha-Mu lihat, bertemu muka dengan muka, wajah juru selamatku. Selama ini di bumi Kau ku rindu, kan ku cium kaki-Mu Tuhan, ku cinta Kau, ku bisikan selamanya di surga melayani-Mu. Hari terindah hidupku, pulang ke rumah Bapakku. Malaikat-Mu yang kudus bawaku ke sana, penuh bahagia. Usai semua kerjaku, ku penuhi rencana-Mu. Ku kan tahan berdiri di hadapan Rajaku. Maha-Mu lihat, bertemu muka dengan muka, wajah juru selamatku. Selama ini di bumi Kau ku rindu, kan ku cium kaki-Mu Tuhan, ku cinta Kau, ku bisikan selamanya di surga melayani-Mu.
selamanya di surga melayanimu. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi pada kesempatan pada sore hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Bapa, pada saat hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa, sebab kami membutuhkannya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, pada kehidupan di era postmodern ini, makin banyak orang yang merasa sulit berjalan bersama dengan Tuhan. Termasuk orang Kristen, tidak sedikit yang merasa bahwa dia mampu menjalani kehidupannya sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Tetapi firman Tuhan di dalam Amsal ini mengingatkan kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ada sebuah mutiara kebenaran yang bisa kita temukan dalam ayat ini, yang akan membuat kita semakin berani mengambil keputusan untuk kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat ini, ada dua buah kalimat yang dibandingkan oleh si penulis dari kitab Amsal ini. Dua kalimat itu, yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Dan kalimat yang kedua adalah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, mari kita urai dari kalimat-kalimat ini Bapak Ibu. Kita akan melihat perbandingan antara kata percayalah dan kata bersandar. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk percayalah kepada Tuhan. Percaya terhadap apa, Bapak Ibu? Percaya kepada hikmatnya Tuhan. Percaya kepada kebijakannya Tuhan. Percaya kepada perlindungannya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menjalani kehidupan kita hari demi hari. Kita harus percaya kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini supaya kita mendapatkan petunjuk dan pertolongan dalam segala urusan dan bahaya yang mengancam hidup kita. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena pemahaman kita itu terbatas, Bapak Ibu. Secerdas-cerdasnya kita sebagai seorang manusia, sehebat apapun manusia, manusia hanya dapat mengambil keputusan sebatas apa yang dia lihat atau apa yang dia pahami. Selebihnya dari itu hanyalah sebuah perkiraan yang bisa benar atau yang bisa salah. Hal ini sebetulnya normal Bapak Ibu, karena manusia juga terbatas. Tetapi dalam penciptaannya Tuhan juga memberikan kecerdasan oleh manusia untuk kita bisa berpikir,
merencanakan segala sesuatunya. Oleh kecerdasan yang Tuhan berikan dalam diri manusia, akhirnya manusia bisa menggunakan kecerdasannya itu untuk mengira-ngira, memperkirakan kira-kira apa yang terjadi setelah ini, apa yang terjadi setelah itu, dan seterusnya. Tetapi masalahnya adalah Bapak Ibu, manusia seringkali menjadi kebablasan di dalam kecerdasannya itu. Dengan kecerdasan yang dia miliki, manusia merasa mengetahui akan segalanya. Lewat kecerdasan yang Allah berikan, manusia merasa bisa menciptakan segala sesuatunya. Bahkan lewat kecerdasan itu, manusia seringkali merasa paling benar. Kebablasan manusia dalam menggunakan kecerdasan adalah ketika ia merasa bisa menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Bahkan sampai berusaha menyaingi Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan sikap manusia yang sering mengajari Tuhan untuk berbuat ini, berbuat itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Tapi kalau hasil tidak sesuai dengan maunya kita justru menyalahkan Tuhan. Kita justru menuduh Tuhan berbuat sesuatu yang salah, yang tidak pantas, bahkan yang jahat. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta sesuatu pada Tuhan, seringkali kita justru mengatakan, Tuhan, saya mintanya begini-begini ya Tuhan. Harusnya Tuhan begini-begini ya Tuhan. Kalau yang terjawab itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kita seringkali protes sama Tuhan. Disinilah Bapak Ibu, kita kebablasan menggunakan kecerdasan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Manusia yang demikian adalah manusia yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Atau kualitas kepercayaannya itu hanyalah sebatas ucapan semata, terutama ketika mereka mengikuti ibadah di hari Minggu saja. Tetapi ketika menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani kehidupan secara fakta, ia mengatur kehidupannya sedemikian rupa, tetapi tidak bertanggung jawab dan berbuat sesuka hatinya sendiri. Bapak Ibu, kita tidak boleh demikian. Kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh hidup asal-asalan. Kita tidak boleh hidup sesuka hati kita. Kita harus hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka di dalam perilaku kita pun, itu pun harus membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Bukan percaya yang sifatnya lip service atau hanya sekedar omong saja. Tetapi dalam keputusan-keputusan, di dalam perencanaan-perencanaan, seharusnya kita juga mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali kita diajak ketika puji-pujian di gereja, kita diajak menyanyikan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Kita menyanyikan dengan semangat, dengan sukacita, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita betul-betul merelakan hidup kita ini sesuka-sukanya Tuhan? Atau masih sesuka-sukanya kita sendiri? Kalau kita percaya, benar-benar percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, maka kita akan menyerahkan seluruh hidup kita pada kehendak Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir, bukan berarti kita tidak boleh merencanakan, boleh. Kita boleh merencanakan segala sesuatu, kita boleh memikirkan segala sesuatu. Kita tetap harus bekerja keras, kita tetap harus hidup bertanggung jawab. Tetapi kita tidak boleh sesuka hati kita sendiri.
Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa percaya kepada Tuhan itu sifatnya harus sepenuh hati. Sepenuh hati. Apa artinya Bapak Ibu? Sepenuh itu artinya totalitas, tanpa ada keraguan di dalam diri kita. Bahkan kalimat sepenuh hati di sini melambangkan ketergantungan kepada Tuhan secara penuh, secara total. Seumpama ada satu buah botol yang diisi air sampai penuh, maka tidak ada tempat lagi untuk zat atau benda lain lagi yang berada di dalam botol tersebut. Kenapa? Karena botol itu sudah penuh dengan air. Sama seperti analogi itu Bapak Ibu. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka kita tidak akan membiarkan ada sesuatu yang lain di dalam hati kita selain kepercayaan kita kepada Tuhan itu sendiri. Kita tidak akan membiarkan keraguan, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya yang akhirnya membuat kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi berkurang, bahkan hilang dalam diri kita. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan mendatangkan hal-hal yang baik atas hidup kita. Tetapi sekalipun ada hal yang tidak baik pun, ketika datang ke dalam hidup kita, kita pun tidak akan menyalahkan Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam diri kita, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Memang tidak enak, memang menyisakan, bahkan kita tidak ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak baik itu menghampiri diri kita. Tetapi ada satu hal yang pasti, di dalam ketidaknyamanan hidup kita itu ada proses Tuhan yang Tuhan izinkan. Di balik sebuah kegagalan rencana kita, di balik sebuah kegagalan atau ketidakberhasilan, apa yang sudah kita susun, yang sudah kita rencanakan. Tetapi ada rencana Tuhan yang berhasil atas hidup kita. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka kita akan menilai bahwa hal itu pun baik untuk aku. Hal itu pun berguna untuk aku, dan kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Makanya ada sebuah lagu yang diajarkan oleh Bapak Gembala kita. Ya. Lagu ini mengajarkan kita seperti ini Bapak Ibu. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Melalui semua itu, melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua
mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Banyak hal yang kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka kita akan tersadarkan atau kita menyadari bahwa semuanya itu akan mengubah hidup kita menjadi indah di mata Tuhan. Kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan tidak hanya ketika kita berkeadaan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Tetapi kalau ketika kita dalam keadaan tidak baik-baik dan kita tidak meragukan, bahkan kita tidak menyalahkan Tuhan, disitulah kepercayaan kita kepada Tuhan teruji. Ingat Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka kita tidak akan mengizinkan akan ada sesuatu hal yang lain di dalam hati kita selain kepercayaan kita kepada Tuhan. Tokoh-tokoh di Alkitab juga sudah membuktikan ini. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang dalam kehidupannya tidak hanya selalu mulus. Contohnya Daud, orang yang dipilih Tuhan, dari orang yang bukan siapa-siapa dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Pada satu peristiwa Daud merasa terjepit oleh keadaan. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Esther, Ratu Esther, ketika dia harus menghadapi ancaman kematian, ketika dia harus menghadap kepada Raja Ahasiweros, dia memilih untuk berpuasa demi menyelamatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ayub, Bapak Ibu pasti tahu cerita tentang Ayub. Ayub tidak mengutuki Allah. Bahkan Alkitab mengatakan Ayub tidak berbuat dosa melalui mulutnya ketika hidupnya mengalami perubahan 180 derajat. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang terus percaya kepada Allah sekalipun menghadapi ancaman dapur api dan goa singa. Yesus sendiri ketika di bumi dan akan menghadapi penyalipan, Alkitab mencatat Yesus merasa takut. Tetapi dalam ketakutannya itu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Paulus yang terus memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya, penjara dan sebagainya. Tokoh-tokoh di Alkitab itu adalah manusia biasa seperti kita Bapak Ibu. Manusia yang memiliki kelemahan, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi mengapa mereka tetap bisa bertahan dalam kepercayaannya kepada Tuhan? Karena mereka mempercayai Tuhan dengan segenap hati mereka. Ketakutan boleh datang, kekhawatiran boleh datang, tetapi mereka bergantung kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, tanpa ketergantungan dengan Tuhan, mustahil untuk kita bisa hidup dalam kebenaran Allah. Tanpa ketergantungan kepada Tuhan secara total, secara penuh hati, mustahil untuk kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar lip service pengakuan semata, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita buktikan dengan pemikiran kita, dengan ucapan kita, dengan perilaku kita, membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita.
Secara etimologi kata percaya ini dalam ayatnya yang ke-15 berasal dari bahasa Ibrani yaitu batach. Batach artinya adalah berpegang teguh atau bersandar, Bapak Ibu. Jadi Amsal ini bisa kita pahami demikian. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bersandarlah kepada Tuhan secara totalitas. Bersandarlah kepada Tuhan tanpa adanya keraguan dalam hidupmu. Kalau kita ingin bersandar pada sesuatu, maka kita akan memastikan sandaran yang akan kita jadikan tempat bersandar itu adalah tempat sandaran yang kokoh, yang kuat. Misal, kalau kita bersandar kepada dinding, maka kita akan memastikan dinding itu adalah dinding yang kokoh, bukan dinding yang gampang rubuh. Dengan kita bersandar pada dinding yang kokoh itu, maka kita akan merasa aman dan tidak takut jatuh. Bapak Ibu, bersandarlah kepada Tuhan, karena Dia adalah tempat sandaran hidup yang paling aman. Tidak hanya itu Bapak Ibu, Dia juga akan menjagai kita, Dia akan memeluk kita, dan Dia akan meneduhkan hati kita. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Do not rely on your own understanding. Jangan bergantung pada pemahamanmu sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh membuat sebuah rencana dengan bijaksana, dengan berhati-hati, penuh perhitungan dan sebagainya. Tetapi ketika kita membuat sebuah rencana, maka kita akan bergantung penuh kepada Tuhan yang mengatur dan mengarahkan. Mengapa? Karena pemahaman atau pengertian kita ini seringkali salah Bapak Ibu. Pemahaman kita ini seringkali salah, sehingga pemahaman kita seringkali juga menyesatkan hidup kita. Menurut kita benar, menurut pemahaman kita benar, ternyata salah. Yang kedua, mengapa kita jangan bersandar pada pengertian kita sendiri? Karena pengertian kita itu seringkali dipenuhi atau dimanipulasi oleh nafsu daging kita. Yang akhirnya kita lakukan adalah sepenuh keinginan kita, bukan keinginannya Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita jangan bersandar pada pengertian kita? Karena pengertian kita itu terbatas, Bapak Ibu. Kalau kita mengaminkan bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang tidak terbatas, mengapa kita tidak mau belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan tanpa sebuah keraguan-raguan? Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita ini tidak ada yang bisa menjamin. Kita masuk di dalam tahun 2025 ini pun tidak ada yang bisa menjamin bahwa hidup kita itu akan makin baik atau makin buruk. Yang kita lihat hanya situasi dunia makin tidak membaik. Pun kalau dunia menjadikan sesuatu, dunia itu hanya bisa meramal, tetapi tidak bisa memastikan. Asalkan kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka akan tetap kita bisa lalui apapun itu keadaannya. Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidupmu. Andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatanmu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan akan menuntun hidup kita, Tuhan akan menjaga hidup kita, dan Tuhan akan melingkupi kita
hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan memberkati saya juga. Amin, amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, terima kasih buat ayat ini, buat kebenaran ini. Biarlah kebenaran yang kami terima pada hari ini menguatkan setiap kami dan membuat kami bertekad bulat untuk percaya, bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah pribadi yang bisa kami andalkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.